Dan saudara, kita juga melihat apakah pengaruh dari penetapan tersangka yang diemban oleh Jero Wacik ini terhadap apa yang terjadi di ESDM. Kita akan langsung pantau situasinya bersama Friska Clarissa yang saat ini berada di Kementerian ESDM. Friska, bagaimana operasional di sana? Pasca Jero Wacik menyandang status sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana dan pemerasan ESDM pada periode 2011-2013, aktivitas di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih berlangsung normal. Hingga hari ini Jero Wacik belum mundur dari jabatannya sebagai Menteri ESDM. Perihal kelanjutan dari status atau posisi Jero Wacik dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 akan ditentukan nanti pasca pertemuan antara Jero dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menurut rencana akan dilakukan setelah Presiden Yudhoyono kembali dari kunjungan kerjanya di Singapura. Pertemuan antara Menteri ESDM dan Presiden ini menjadi penting karena bukan hanya menentukan posisi Jero Wacik setelah menyandang status hukum tersangka, namun juga menjadi hak prerogatif Presiden untuk menentukan apakah akan adanya pelaksana tugas menteri ataukah ditunjuk menteri. Ini berhubungan dengan kebijakan strategis yang diambil di kementerian yang hingga saat ini masih belum ditempati. Tadi pagi dalam konferensi persnya atau dalam keterangan dari Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo kepada awak media menyatakan bahwa pihak ESDM berharap bahwa penunjukan ini akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Dan berikut petikan pernyataan dari Susilo Siswo Utomo selaku Wakil Menteri ESDM. Kita mengharapkan dalam waktu beberapa hari ini sehingga kalau ada tanda tangan yang diperlukan untuk kebijakan strategis ESDM ya tunggu. Tapi waktunya bukan bulanan. Saya yakin di dalam waktu beberapa hari Pak Presiden akan memberikan arahan yang pasti. Tapi in the meantime, proses-proses yang sudah berjalan, yang sudah memang merupakan program-program yang sudah memang harus dijalankan, tanpa ada atau tidak ada menteri atau wakil menteri tetap jalan. Misalkan di Dirjen Migas, Dirjen Minerba, Dirjen Listrik, kemudian di BTK dan sebagainya. Contoh masalah renegosiasi jalan terus. Saudara, pun jika Jero Wacik tidak ditetapkan sebagai tersangka, dia terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dan terkait dengan pengunduran diri menteri. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Sekretaris Negara Yani Sudisilalahi menyatakan bahwa untuk menteri yang mengundurkan diri akan diambil tanggung jawabnya sementara oleh Menteri Koordinator. Dalam hal ini yang berada di atas ESDM adalah Menko Perekonomian. Dan Jero Wacik menjadi menteri ketiga yang tersangkut dalam pusaran korupsi di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Jero terlibat dalam kasus korupsi penyelewengan dana ESDM dengan modus dari pengadaan dana ESDM dan juga pengadaan rapat-rapat fiktif. Yang menjadi persoalan adalah dana operasional menteri. DOM atau dana operasional menteri ini diberikan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sejak tahun 2006 ke setiap kementerian. Untuk Kementerian ESDM dianggarkan 1,4 miliar rupiah, artinya setiap bulannya ada 120 juta rupiah yang dialirkan ke kementerian ini. Dan untuk DOM ini juga dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan untuk proses penyidikan saat ini masih berlangsung dan Jero Wacik menyatakan bahwa tidak akan pergi dari negara ini atau tidak akan keluar dari Indonesia selama proses penyidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi berlangsung. Demikian, kembali ke Glory.